Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Diana dengan NIM 0578129978, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan makna-makna pilar dan asas-asas pendidikan. Pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan agar sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip dasar asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah 1. Ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Pendidik harus menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik dalam sikap, ucapan, dan perbuatan sehari-hari. Contoh, seorang guru harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi agar menjadi contoh terhadap siswa. Yang kedua, ing madyo mangun karso, atau di tengah membangun semangat. Pendidik harus menjadi motivator untuk membangkitkan semangat serta kreativitas peserta didik. Contoh, guru harus mendampingi siswa saat mengerjakan proyek kelompok atau tugas-tugas lainnya. Memberikan arahan serta menyemangati siswa saat proses pengerjaan tugas. 3. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik memberi dorongan, arahan, serta dukungan moral dari belakang agar peserta didik memiliki keberanian. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Lalu guru mengamati dan memberi masukan setelah presentasi selesai. Relevansi penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Penerapan prinsip trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan pada era digital karena pendidikan tidak hanya fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga dalam pembentukan karakter siswa, kemandirian, dan kemampuan berpikir. Penerapan engarso sung tulodo, yaitu di depan menjadi teladan, dalam era digital sangat relevan karena guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Contohnya, guru harus memberikan etika dalam menggunakan internet serta menyaring informasi. Eng madyo mangun karso, di tengah membangun semangat. Dalam era digital, guru perlu hadir dalam pembelajaran daring sebagai fasilitator serta motivator yang aktif dalam memberi semangat. Selanjutnya, tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Dalam era digital, banyak pembelajaran yang berlangsung secara daring. Namun, di sini guru tetap harus memberikan dukungan serta kepercayaan kepada siswa untuk mengeksplorasi sumber informasi, mengembangkan kreativitas, serta menyelesaikan tugas secara mandiri, dan guru tetap hadir untuk memberi arahan serta dukungan. Penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Penerapan prinsip tersebut memiliki tantangan di era digital, misalnya pembelajaran daring, yaitu kurangnya interaksi tatap muka antara guru dan siswa, sehingga guru lebih sulit memantau perkembangan siswa. Dalam literasi digital, penerapan prinsip ini juga memiliki tantangan, yaitu tidak semua siswa memiliki kemampuan menyaring informasi dengan baik.
Ada yang langsung menyebar informasi tanpa mencari sumber-sumber lainnya, dan ternyata informasi yang dibagikan adalah hoax. Tantangan dalam pembentukan karakter siswa adalah kemudahan akses teknologi menimbulkan sikap kurang disiplin, rendahnya kemampuan bersosialisasi, serta cenderung mencari jawaban yang instan. Penerapan prinsip trilogi mengharuskan guru bisa menjadi teladan, motivator, serta fasilitator yang aktif dalam era digital. Namun, yang menjadi tantangan adalah tidak semua guru memiliki keterampilan teknologi yang sama, sehingga perlu adanya pelatihan dan pengembangan ilmu teknologi terhadap guru. Agar guru terus meningkatkan kemampuannya di bidang digital dan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan efektif. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar-pilar pendidikan dapat menjawab persoalan pendidikan saat ini karena pilar-pilar pendidikan mengacu pada pembangunan pendidikan melalui penguatan karakter, pengembangan kompetensi, serta menghasilkan peserta didik yang jujur dan bertanggung jawab. Pilar-pilar pendidikan antara lain: 1. Learning to know, artinya belajar untuk menguasai. Maknanya belajar bukan hanya untuk mengetahui, tetapi menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut, sehingga bisa menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan yang luas. 2. Learning to do, belajar untuk menerapkan. Belajar bukan hanya melihat dan mendengarkan, tetapi mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan menerapkan pengetahuan kita dalam berbagai praktek, sehingga pengetahuan akan lebih kuat dan mempersiapkan generasi yang berpikir secara kritis. 3. Learning to be, artinya belajar untuk menjadi. Bermakna bahwa belajar merupakan proses untuk membentuk jati diri seseorang. Dan belajar menjadi diri sendiri membawa kita pada pengembangan potensi dan integritas diri, sehingga menciptakan individu yang bertanggung jawab dan memiliki kepribadian utuh. 4. Learning to live together, artinya belajar untuk dapat hidup bersama. Mengajarkan kita dari kebersamaan melalui interaksi sosial, karena manusia membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. 5. Learning to believe in God, artinya belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maknanya menekankan nilai-nilai spiritual, keimanan, dan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Pilar ini membentuk individu yang menjadikan nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Kesimpulan, trilogi Ki Hajar Dewantara dan pilar-pilar pendidikan sama-sama menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kemanusiaan secara utuh. Trilogi Ki Hajar Dewantara, Engarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani menunjukkan peran pendidik sebagai teladan, motivator, dan pemberi dorongan bagi peserta didik. Sementara itu, pilar-pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to believe in God menegaskan bahwa proses pendidikan harus menghasilkan individu yang kuat, cerdas, terampil, berkarakter, mampu hidup bersama dalam keberagaman, serta memiliki spiritualitas yang kuat. Kesimpulannya, keduanya saling melengkapi dalam membentuk pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membangun kepribadian, keterampilan sosial, dan spiritual peserta didik agar siap menghadapi kehidupan.
Demikian video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan menambah wawasan kita tentang makna pilar dan asas-asas pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.